Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah Masjid An-Nas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Hari ini Ahad tanggal 20 Syawal bertepatan dengan hari Minggu tanggal 22 Mei 2022. Kita masih diberi nyawa oleh Allah, diberi nafs, sehingga diberi kekuatan, diberi kenikmatan, sehingga dapat berkumpul kembali kita dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah, majelis taklim Masjid An-Nas. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah istiqomah sampai akhir hayat kita. Ini saya curhat dulu pertama. Saya bahagia sekali di bulan Syawal ini, karena setiap saya ketemu dengan majelis seperti ini, saya udah beberapa kali bicara di depan majelis, saya berasa berkumpul dengan ahli surga. Tanpa berlebihan, saya ingin mengatakan sekaligus doa bahwa kita ini semua kaum muslimin yang hidup di bulan Syawal ini adalah wisudawan Allah dari Universitas Ramadan. Kalau orang di dunia ini S1, S2, S3 dapat gelar, kita dapat gelar juga dari Allah, MTQ, muttaqi. Semogalah itu terijabah, amin ya. Jadi Bapak kita yang di ruangan ini, Bapak Ibu, diri saya sendiri, mudah-mudahan gelarnya MTQ terus menjadi golongan ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, amin. Menjadi golongan ahlul khair wa ahlul ilmi, amin. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan dalam suatu waktu ya, bahwa kalau bisa kita tuh setelah sholat, min duburis sholat, di ujung sholat, ada kita mengucapkan 3 permohonan kepada Allah. Permohonan yang 3-tiganya ini ya kita minta tolong sama Allah, karena kita tidak bisa melaksanakan 3 ini kalau nggak ditolong oleh Allah. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu agar aku senantiasa bisa ingat padamu, zikir kepadamu. Yang kedua, agar bisa bersyukur kepadamu, dan agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Itu 3 permintaan Rasulullah kepada Allah setiap sehabis sholat, yang kita disuruh oleh Rasulullah untuk bisa membacanya itu. Ya. Berkaitan dengan Syawal ini, bapak-bapak dan ibu wisudawan dari Ramadan yang gelarnya sudah MTQ ini tadi, apa tugasnya? Kalau gelar S3 doktor itu, dia kepengen jadi guru besar, kepengen ngajar, akhirnya kepengen menjadi strata tertinggi dalam ilmu pengetahuan gitu. Kalau takwa ini apa tugasnya gitu? Tugas paling berat itu setelah dapat gelar itu mempertahankan gelar itu. Dalam bahasa agama namanya istiqomah. Nggak gampang. Takwa itu nggak kelihatan, nggak ada alat ukurnya. Kita nggak mengetahui kita ini takwanya seberapa. Hanya Allah lah yang mengetahui.
Tapi kita perlu mempertahankan takwa itu. Gawat nggak tuh Pak? Kita nggak tahu ukurannya, tapi kita mesti mempertahankan, bahkan meningkatkan. Ini tugas ini. Tapi sifatnya gaib, bingung nggak? Jadi kalau Bapak berkaca di hari raya Idul Fitri itu 1 Syawal itu, karena ketika kelar dapat gelar takwa itu, berkaca secara zahir nggak kelihatan. Mau dipakein sorban, mau dipakein apa? Karena ukurannya bukan itu. Oleh sebab itu tugas kita tuh mempertahankan takwa itu. Nah, Al-Quran ini memberitahu pada kita sebetulnya. Di akhir Al-Baqarah 185 itu ada tugas pertama dari orang-orang yang setelah menyelesaikan hitungan puasanya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan puasamu. Ini sudah dibahas kemarin. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agungkanlah nama Allah. Bertakbirlah kamu. Ala apa? Ala ma hadakum. Aneh kan? Kita suruh Allahu Akbar atas petunjuk yang Allah berikan pada kita. Mana petunjuknya? Wala'allakum tashkurun, agar kita dengan bertakbir atas petunjuk itu, kita selalu jadi orang yang bersyukur. Sesuai permintaan Nabi tadi, jadikan aku orang yang bersyukur. Nah, ternyata Allah memberikan kalimat walitukabbirullaha ala ma hadakum itu kalimat sakti itu. Orang yang takwa itu pasti, kalau dia takwanya benar, pasti dan pasti, sekali lagi, setiap hari dapat petunjuk. Yuk kita tengok itu Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 itu. Orang yang punya karakter takwa ayat 2 sampai 3, 4, 5 itu, yu'minuna bil ghaib dan segala macam itu, pasti dia ulaika ala hudam mir rabbihim. Pasti. Mereka itu, orang-orang takwa itu senantiasa dapat petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka pasti menang, beruntung. Begitu Pak. Nah, mana petunjuknya? Petunjuknya itu Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas. Nah, Quran ini ngasih tunjuk kita cara mempertahankan takwa kita. Kan aneh Pak kalau takwa udah. Gini aja deh melihatnya. Syawal itu artinya peningkatan. Jumlah dan kualitas kedekatan kita dengan Allah di bulan Ramadan, kita lihat lagi di bulan Syawal. Menurunkah, samakah, atau meningkat? Ukuran itu Pak. Kita jam 2 datang kemari nih. Apa namanya Pak? Iktikaf ya? Iktikaf. Terus di bulan Syawal jam 2 datang kemari nggak? Nonton bola Pak. Ada lagi yang kerambol, tetok. RT berapa tuh? Jam 2 malam. Masya Allah. Luar biasa kan? Jadi itu bukan takwa, itu takwa. Pakai ain. Bukan takwa, bukan. Luar biasa. Makanya kita jebol banyak Pak. Nah, Quran memberikan info bagaimana cara mempertahankan takwa yang Bapak rasakan di bulan Ramadan itu. Wah Pak, kalau di bulan Ramadan Pak Chandra tarawihnya aja Bu, orang-orang 23 dia 60 kali ya. Diulang lagi di rumah. Nggak tahu bener nggak Pak? Nah, sekarang kita lihat bagaimana Allah memberikan juklak sekaligus juknis mempertahankan takwa itu. Kita kan setiap Jumat sering diperingatkan dan merupakan rukun khutbah Jumat bahwa khotib itu berwasiat takwa. Ada yang bilang usikum nafsi bitaqallah,
Atau ada yang bilang dengan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang telah beriman, takwa yang benar. Haqqa tuqatih, takwa yang benar. Jadi ada takwa yang enggak benar. Takwa yang tadi itu, yang Ramadannya bagus, syawalnya kendor. Makanya banyak ustadz dan mubalik selalu bilang, ini masjid safnya maju kalau syawal nih. Bukannya maju berkembang, tapi maju barisannya. Saya waktu Ramadan nggak dapat tempat saya, subuh-subuh. Sekarang saya ada di sini. Mungkin lagi sakit, ya kita doakan semoga mereka cepat sembuh, amin. Tahu siapa yang sakit dah. Nah, itu adalah perintah hak tuqatih, itu perintah supaya kita tetap istiqomah takwanya. Jangan turunin, jangan. Tetap hakot yang benar tapi takwanya gitu. Nah, Nabi memberikan juknis. Pokoknya ringkesannya beginilah. Takwa itu Bapak beres hubungan dengan Allah, beres hubungan dengan manusia. Itu takwa. Beres hubungan dengan Allah, beres hubungan dengan manusia. Kalau terhadap Allah kita husni ibadati, makin bagus ibadahnya, makin total pengabdiannya, sesuai janji kita yang minimal 17 kali kita ucapkan iyyaka na'budu. Kata-kata iyyaka na'budu ini kalau dalam tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu sebetulnya dalam tanda kutip ya, melanggar kaidah bahasa Arab. Harusnya na'budu iyyaka, tapi Allah bikin kita iyyaka, hanya kepadanya. Kalau ada na'budu iyyaka, na'budu duluan, kami menyembah, kami mengabdi kepada siapa? Ada peluang di situ. Kalau nggak ada kata-kata iyyakanya, ada peluang mengabdi pada Mbah Jambrong, Pohon Beringin, ya kan? Makanya kita takwa itu beres hubungan sama Allah, total pengabdiannya. Yang kedua, beres hubungan sama manusia, ada permaafan, halal bihalal tuh. Bersih. Ya. Nah, gimana mempertahankannya? Jadi Rasulullah itu saking kita disuruh bertahan takwa ini, jangan sampai bocor. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana aja kamu berada. Mau di pasar, di kantor, di masjid, di rumah tangga, jadi suami, jadi pimpinan, jadi RT, jadi apa? Mesti takwa. Itu perintah itu. Dengan cara apa? Wa atbi' sayyi'atil hasanata tamhuha. Nah ini. Beresin hubungan sama Allah. Kalau Anda berbuat salah, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat berbuat baik. Itu yang Ali Imran 135. Wa iza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarallah, dan seterusnya itu. Fastaghfiru dzunubihim. Jadi kita ini harus merasa tiap hari salah. Jangan merasa benar, Pak. Wah, udah selesai Ramadan nih, takwa nih udah beres udah. Enggak, justru cari jalan gitu. Ya. Terus kata Rasulullah apa lagi? Wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan. Nah ini. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Beres dengan manusia, beres dengan Allah. Dia mati enak, Pak. Inna lillahi, Ustadz Wahyu meninggal. Di mana? Lagi ngajar. Oh, enak. Enggak diaminin, Pak. Amin. Dengki Bapak sama saya. Nggak apa-apa, Pak. Benaran kan buat saya untung, ya kan? Tapi jangan sekarang. Saya mau pergi ntar, Pak, kondangan. Ya, jadi itu perintah juklak dan juknis dari Allah dan Rasulnya. Nah, Allah memberikan petunjuk supaya kita tahan takwa kita ini, nggak kendor-kendor ini, melalui satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Nah, ini dia ayatnya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Takwalah pada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan, cari wasilah
untuk kamu dekat sama Allah, cari jalan. Jangan bengong orang takwa, Pak. Cari jalan. Wajahidu fi sabilihi, dan nyari jalan tuh sungguh-sungguh, serius sekarang. Nggak main-main lagi gitu, serius. La'alakum tuflihun, agar engkau beruntung. Al-Maidah ayat 35. Jadi orang takwa tuh disuruh cari jalan untuk dekat kepadanya. Cari jalan. Saya ambil contoh aja. Di bulan Syawal ini itu ada jalan buat dekat sama Allah. Ada namanya puasa Syawal. Man shoma ramadhana wa atbahu sitta min Syawal. Ya kan? Kasyamid dahri, kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, sama dengan dia puasa setahun. Puasa setahun, puasa wisol setahun, tambah berhenti. Itu dekat sama Allah. Atau 2 bulan lagi nih ada kurban nih. Simpen ke THR-nya, jangan ganti handphone, Pak. Simpen THR-nya untuk beli kambing. Ustadz, hukumnya kurban apa? Jangan tanya hukumnya. Karena kurban itu asal katanya al-qoroba itu. Qoroba itu artinya dekat dengan Allah. Allah kan nggak perlu dagingnya sama darahnya, tapi ketakwaan kita yang mendekatkan diri kita ke Allah itu. Jadi kurban itu hanya simbol, Pak. Tapi yang penting laksanakan. Seperti ini saya bingung, banyak pertanyaan soal fikih kurban ini menjelang kurban. Seminggu sebelum kurban, Ustadz lebih baik saya akikah atau saya kurban dulu. Ngapain lo? Kurban udah. Karena kita mencari jalan buat dekat sama Allah, begitu loh, Pak. Yang cerdas kalau beragama, gitu. Ya kan? Kalau tanya hukumnya, ini pernah Nabi berkata gini, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahlil baiti fi kulli am udhiyah. Setiap ahli keluarga, setiap anggota keluarga di setiap rumah dan di setiap tahun harus ada korban. Tapi kan itu sunnah muakkad, Ustadz. Ya terserah lo dah. Kan begitu. Ya. Beli kambing kecil aja, Pak. Batibul. Iya, bayi 3 bulan. Ya. Lalu ada lagi semacam kayak ancaman gitu. Man kana lahu sa'ata wa lam yadah fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang mampu, udah waktunya korban, mampu, ada duit 2,7 juta beli kambing kecil, tapi dia nggak korban, jangan dekati musola kami, jangan dekati masjid kami, panas. Masa Rasulullah begitu sengitnya sama orang nggak mau korban? Kenapa? Karena Anda terindikasi tidak mau dekat dengan Allah. Gitu, Pak, ya. Itu contoh-contoh aja cara kita di bulan Syawal ini meningkatkan takwa. Pertama itu, wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan untuk dekat kepadanya. Contohnya tadi itu, puasa Syawal, korban, segala macam. Infak, sedekah, nggak usah nunggu diminta, nggak usah nunggu orang telepon, boleh butuh nih, jangan. Cari orang yang butuh. Ke rumah saya, Ustadz butuh apa, Pak? Gitu dong, ya. Jangan pelit-pelit, Pak. Ujungnya duit juga, Ustadz. Yang kedua, setelah mencari jalan, maka yang kedua, orang takwa itu disuruh kita untuk cari bekal. Kita ini mau jalan ke akhirat, Pak. Ke alam barzah, jauh. Alam barzah bukan di kuburan situ, bukan. Kuburan itu tempat naruh jasad kita. Tapi roh kita ada di alam barzah, jauh. Habis itu kita dipindah lagi, dibangkitkan ke akhirat. Jauh, Pak, luar biasa jauhnya. Kita mau ke Surabaya aja, nata kopernya setengah mati, Pak. Makin jauh lagi kita mau ke Irian, nata kopernya, Pak, Anies mau pulang kampung itu, 3 koper, 4 truk, 2 beca sama 1 sepeda, dibawa semua. Itu bekalnya. Nah, gimana kita mau ke akhirat? Cari bekal. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang akan dilakukannya besok. Bekal apa yang mau dibawanya? Maka Al-Quran sendiri yang menjawab, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekal-bekalah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa lagi. Jadi nggak ada jalan bagi kita untuk menyimpang dari takwa di bulan Syawal ini. Karena Allah sendiri mengumumkan, orang yang paling aku pandang mulia di sisiku, inna akramakum indallahi. Nggak ada lagi orang lain, Pak. Orang takwa doang. Dan orang takwa adalah golongan orang yang berpeluang masuk surga tanpa hisab. Yang kata Rasulullah, satu hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun. Tapi kata Rasulullah menceritakan pada Umar bin Khattab, itu sama dengan kalau untuk orang beriman seperti kita ini katanya, hanya seperti sekedar waktu sholat isya aja, sebentar tanpa hisab. Ada di naungan Allah, ya, Pak Rahmat, Pak Ganto duduk-duduk itu, ngeliatin orang disiksa gitu. Wow. Amin. Nggak main surga, Pak. Itu ya. Jadi yang kedua, cari bekal. Yang ketiga, beresin hubungan sama manusia. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Al-Anfal. Bertakwalah pada Allah dan islahlah. Jadi apa ya? Pokoknya beresin, Pak. Nggak ada masalah. Saya udah terangkan pada waktu itikaf kita pertama itu, cara kita beres sama manusia. Jangan pernah nyimpen kesalahan orang dalam hati kita. Anggap aja orang nggak punya salah sama kita semua. Saking semangat ini, Pak. Anggap kita orang nggak punya salah sama kita. Tidak ada orang yang bisa menyimpan kejelekan orang kecuali dia orang jelek. Kok barang jelek disimpan? Nah, itu yang namanya forgiven dan forgotten itu. Kita lupakan semuanya, beres. Ya, wa aslihu zata bainakum. Maka bereslah kita dengan Allah dan dengan manusia. Kemarin ada diterangkan oleh Ustadz Nurjono ya mengenai ini. Kemudian ada lagi tugasnya. Ini, Pak, mohon maaf ya, kita orang Islam ini memang harus bisa menjadi banyak manfaat bagi manusia lainnya. Tapi perlu kita mendengarkan perintah Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini perintah selanjutnya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kamu cuman bergaul sama orang-orang benar. Jadi pergaulan sekarang yang kira-kira nih, Pak, kira-kira aja ya, menurut kebanyakan orang dikenal tidak baik, tinggalkan. Ganti rajin datang ke majelis taklim Anas, ketemu Pak Sobari, Pak Rahmat. Ya, Pak, saya nggak lagi memprovokasi ya, silahkan saja. Ustadz, ini teman saya ini walaupun non muslim, tapi dia sangat sayang sama saya. Itu terserah lu. Tapi intinya wakunu ma'as-shadiqin. Dari orang-orang shadiq lah kita dapat ilmu. Orang-orang shadiq yang berkata benar, ya, yang alim, kita dapat ilmu. Nah, ini kan perintah nih. Jadi perbuatan yang mengenai ketakwaan kita ini supaya takwa kita tetap, ya itu caranya. Tinggalkan pergaulan yang kira-kira tidak membuat kita menjadi lebih takwa gitu loh, Pak. Ya, kalau di bulan sebelum Ramadan kemarin kita sempat ke majelis gaple atau ke majelis, mohon maaf ya, majelis judi. Sekarang ganti majelis taklim. Nggak berat kan, Pak? Nggak berat. Gampang gitu. Dan banyak sekali orang-orang shadiq yang bisa Bapak temui lalu kita jadikan sahabat akrab. Ya. Selanjutnya Allah juga memberi petunjuk kepada kita supaya orang-orang bertakwa itu kalau mau beres nih hubungan baik dengan Allah maupun dengan manusia itu, jagain ini.
Muaz bin Jabal sahabat Nabi pernah berkata, apa sih yang membuat kita itu bisa terhindar dari neraka? Istiqomah, beriman, ini jaga. Nanya lagi Muaz, apa benar hanya sekedar kita, lisan kita ini bisa menggigitkan kita ke neraka? Ini ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar saja. Jangan dicampur sama yang lain, Pak, yang benar aja. Kalau sanggup kita begitu, Allah setel kita jadi orang baik. Yuslih lakum a'malakum. Dari lisan kita yang ketutup, nggak bicara, hanya bicara yang kebaikan aja, maka kita akan beramal dengan baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kita. Keren kan? Keren. Dan bisa menjaga lisan merupakan ciri iman, Pak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Asumtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Diam itu bijaksana, tapi sedikit orang yang mau diam itu. Agama kan nggak berat, Pak, ternyata. Kita disetel mau takwa kita lurus aja gitu, cukup itu. Jaga lisan, cari jalan, carmuk sama Allah gitu. Aman udah. Kemudian yang terakhir adalah kita ini melaksanakan itu dengan fattaqullaha mastata'tum. Kita usahakan maksimal mungkin setiap hari. Bertakwalah pada Allah semampu kamu. Jadilah diri Bapak sendiri sehingga hubungan Bapak dengan Allah dan dengan manusia beres, aman. Nah, kalau kita udah bisa begini, Ramadan depan itu kita nggak sekolah lagi sebenarnya, ditingkatin lagi derajatnya. Terus tahun depannya lagi, terus. Kalaupun kita nggak bertemu dengan Ramadan tahun depan, itu artinya Ramadan ini adalah Ramadan lulusan kita kumlot terakhir. Amin, Pak. Nggak ada yang mau mati kan tahun ini. Amin. Gitu, Pak. Karena ini semuanya kita ini kan bakal mati. Nah, sedangkan bekal yang disuruh tadi untuk bekal mati itu takwa. Jadi kita harus konsentrasi sekarang, wajahidu fisabilihi, tingkatkan diri, derajat diri di hadapan Allah dengan cara itu tadi. Cari jalan, jaga mulut, segala macam gitu. Dan kalau kita bisa melakukan ini, kita dikasih umur panjang, jaminan hidup kita ini aman di dunia. Jaminan hidup, Pak. Dalam At-Tolak disebut, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'alahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar setiap dia mendapatkan kesempitan. Jadi nggak pernah orang takwa tuh nyurang gitu loh, Pak. Duh, gimana nih hidup? Enggak. Setiap mentok langsung Allah kasih jalan keluar. Setiap mentok Allah kasih jalan keluar. Belum tentu itu bisa terjadi pada diri kita kalau kita nggak takwa. Tapi jaminannya ada di At-Tolak itu. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah kasih rezeki dari arah-arah yang kita tidak duga-duga. Bapak lebih enak mana? Tiap tanggal 25 tahu bahwa gajian, atau ujuk-ujuk tanggal tengah bulan hari bentet atau dapat 3 juta gitu. Yang mana yang enak, Pak? Itu bukan milih, Pak. Itu namanya tamak. Ya, jadi Allah kasih jaminan pada orang takwa itu baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Ingat bahwa doa kita selalu minta kebaikan di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kita lupa bahwa kita minta kebaikan di akhirat itu ada plusnya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa maksudnya itu? Dan saya minta surgamu tanpa harus masuk neraka. Gitu kira-kira, ya. Jadi judul dari tausiah saya yang singkat ini adalah perbuatan-perbuatan yang mengiringi ketakwaan kita agar ketakwaan kita makin meningkat dari hari ke hari.
Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas solusinya yang begitu detail mengenai bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Beliau Kalau nggak ada yang tanya tutup aja. Kenapa? Silakan Pak Aleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah kami dapatkan dari kajian yang sudah disampaikan. Mungkin salah satunya yang untuk menjaga kita menjadi takwa adalah menjadi orang yang sabar juga. Jadi setiap mendapatkan persoalan kita selalu dapat menghadapinya dengan sabar. Tapi untuk menjadi yang sabar ini juga perlu perjuangan gitu Pak. Jadi banyak sekali orang melihat baru ada merasa yang menyinggung hatinya, kemudian dia langsung naik amarahnya gitu. Nah sehingga sabar ini juga jadi hilang karena tingkat emosi mungkin yang sangat tinggi. Nah, menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana Pak menjaga rasa emosi ini supaya tidak mudah tersulut gitu. Nah, ini juga sering terjadi di dalam diri saya terutama. Mohon dapat masukan dan ujangan-ujangannya Pak, bagaimana Baik. kita bisa menjaga. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aleh. Jadi Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat berkata, "Hai Nabi, katakan padaku satu perkataan yang bisa menyelamatkanku." Nabi menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Jangan kamu marah. Terus apa lagi Nabi? La taghdab. Jangan kamu marah. Apalagi Nabi? La taghdab. Jangan kamu marah. Kalau ini lamnya lam nahi, lam larangan gitu ya. Jadi marah hukumnya apa Pak? Di fikihnya nih, marah hukumnya apa? Haram. Tapi kenapa bapak sama bini, lu yang bener dong masaknya? Hah? Pada itu haram. Kenapa marah haram? Marah itu, kata Nabi, kalau orang lagi marah, itu dia dapat hawa panas dari api neraka itu. Makanya kalau kita berasa lagi marah, kita buru-buru kalau lagi berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Lalu masih marah juga, ambil air wudhu. Karena itu bisa memadamkan hawa neraka itu. Nah gimana cara mengolah itu? Karena orang masing-masing kita kan punya emosi ya. Punya emosi gitu, punya marah gitu. Itu tadi Pak, itu ujian dari Allah. Saya kasih contoh aja deh. Rasulullah pernah, ini agak aneh ini Pak hadisnya nih. Lil mu'minina arba'atun adda. Bagi orang mukmin dikasih 4 musuh. Tuh coba. Jadi Allah dalam hidup ini kita itu nggak mulus, dikasih 4 musuh. Yang pertama siapa? Al mu'minuna yahsuduhu. Orang mukmin lain yang dengki sama dia. 2, wa yukafiruna wa munafikun yabghaduhu. Orang munafik yang marah sama dia. 3, wa kafiruna yuqatiluhu. Orang kafir yang mau ngabisin dia. 4, wa syaitanu yudilluhu. Syaitan yang berusaha menyesatkan dia. Kita dipasang 4 musuh Pak. Artinya akhirnya kalau kamu sabar menghadapi ini, itulah min azmil umur, kata Al-Quran. Sabarmu itu
patut didahulukan ketimbang kamu marah. Makanya sifat sahabat Nabi di At-Taubah atau di mana itu? La takhaf laumatal laimin. Dia tidak peduli dengan omongan orang. Ustadz Wahyu itu lulusan mana sih? Nggak jelas tuh ajarannya. Nggak apa-apa. Dia mau diomongin jelek nggak ada masalah, Pak. Nah, itu namanya sifat orang memupuk sabar. Jangan terpancing emosi. Karena senantiasa 4 musuh ini pasti akan menyerang. Makanya Al-Quran terhadap keluarga itu memberikan solusi bagaimana cara menahan emosi terhadap keluarga itu. Yang udah saya sampaikan beberapa waktu lalu, 5 kali pertemuan waktu ya, mengenai sabar. Di surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wal auladikum aduwwal lakum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya istrimu dan anakmu akan jadi musuh bagimu. Itu artinya begini maknanya. Kadang-kadang bini sama anak ini kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang jengkelin, Pak. Mau Pak Chandra di rumah banyak nyenengin apa jengkelin, Pak, di rumah? Yang pos 2. Bapak nanya sih saya jawab. Kalau orang laki jawab yang di rumah tuh banyak jengkelin, aslinya banyak nyenengin, Pak. Cuman sifat manusia itu dibaikin 1000 kali, dijahatin sekali, yang diingat apanya? Jahatnya. Makanya kita nggak ada permaafan. Nah, ayat ini berkata, sesungguhnya istri dan anakmu itu akan jadi musuh bagimu. Fadharuhum, maka waspadalah. Wa in ta'fu, kalau kamu memaafkan, wa tasaffahu, dan memaafkan, wastaghfiru, dan memaafkan, innallaha ghafurur rahim, baru Allah maafkan kamu. Jadi dituntut sabar yang luar biasa, Pak, menghadapi itu semua. Emosi yang pancing. Di samping itu ada hukum marah tadi, bahwa marah itu haram. Dan menurut ilmu medis, saya nggak berwenang nih menjelaskan, tapi saya baca sedikit aja nih ringkasannya. Orang marah itu sarafnya itu berpotensi untuk pecah, itu pembuluh darah, Pak. Ketimbang orang senyum, miliaran sarafnya membantu lancarnya darah gitu. Kan luar biasa itu. Jadi apa yang Rasulullah sampaikan 14 abad yang lalu itu bermanfaat bagi kesehatan kalau kita bisa menahan marah. Makanya orang takwa itu salah satunya betul, Pak, yang Bapak sampaikan, bahwa salah satu mempertahankan takwa itu dengan sabar itu karena ada ayatnya juga itu. Buat Ali Imran itu. Yaitu allazina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadhiminal ghaiza wal afina 'anil nas. Orang takwa itu cirinya wal kadhiminal ghaiza. Dia bisa menahan marahnya, diendap aja udah di bawah. Endap itu. Tuh, presiden kita yang kedua itu pinter mengendap tuh, Pak Harto. Kalau marah senyum aja. Apa ada manfaatnya itu? Itu aja. Orang takut langsung, Pak. Nahan marah gitu. Dan orang tahu bahwa ini lagi marah gitu. Jadi jangan, karena marah itu nanti menghilangkan akal. Pasti, Pak. Apalagi kalau kita ada di pihak yang benar, bisa marah, kita pasti udah kemana-mana omongannya gitu. Ya, Pak. Jadi sabar adalah patut diutamakan dan banyak permaafan. Walaupun itu sangat menyakitkan hati kita. Karena kalau kita nggak maafkan di dunia dan kita akhirnya keluar emosi kita terhadap orang itu, sama dengan kita mendaftar sidang pengadilan muflis di akhirat nanti. Kita dan orang itu akan dipanggil lagi sama Allah untuk menyelesaikan selesainya gitu. Masalah itu kan rugi kita, Pak. Kan maunya orang takwa kan langsung saja tanpa hisab, tanpa sidang gitu. Itu Pak Leh ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai bagaimana memaintain supaya kita tidak cepat marah. Silakan ada lagi yang bertanya yang lainnya. Silakan Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji. Karena kita sering mendengar tentang takwa. Iya. Untuk menjalankan takwa itu sepertinya sulit sekali, Pak. Banyak persyaratan
takwa itu kelihatannya, dan betul tadi Bapak bilang bahwa takwa itu kita tidak merasa apa misalnya kita udah takwa, udah belum berapa nilai takwa kita dan sebagainya, apa kita kumpulan atau tidak. Terus yang pertama tadi dengan kesabaran Pak. Nah kesabaran kita itu ada dua, apa sabar apa marah. Memang Tuhan sudah memberikan kepada kita sifat dua itu Pak, sabar dan marah. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita itu untuk apa ya? Ya saya sendiri suka marah gitu, tapi di rumah nggak pernah marah. Oh iya iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ya, apalagi. Nah, jadi bagaimana Pak untuk bisa kita ini apa supaya tidak marah, tapi bisa sabar, kita bisa menahan sabar, tapi kita tidak marah walaupun kita menghadapi sesuatu yang harusnya kita marah. Misalnya kita lagi jalan di mobil itu disalip orang atau bagaimana? Iya. Kita suka mengatakan kata-kata sesuatu yang spontan, Iya. sialan lo, gimana lo Pak? Gitu. Terus, nah kemudian yang kedua, Bapak bilang kita harus diam Pak. Tapi kita diam, tapi jari kita nggak diam nih Pak. Pertanyaan sama kan? Jari kita nggak diam Pak. Ya, karena kita memviralkan sesuatu yang kita belum tahu. Iya. Nah, itu juga. Kita datang ke rumah, baru dengar dia mau memviralkan sesuatu yang memang belum tentu benar ya. Akhirnya kita jadi dosa juga gitu. Iya. Kira-kira begitu. Jadi pertanyaan pertama tadi kan mengenai marah ya? Iya. Mengenai marah ya Pak ya? Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan hati kita atau ditujukan pada kita gitu, kita lihat sisi lainnya di sebelahnya. Saya ambil contoh begini Pak. Nabi Isa alaihissalam itu pernah jalan dengan dua sahabatnya, Hawariyun itu. Di tengah-tengah nemuin bangkai anjing. Kita tuh suka emosi Pak, lihat ada orang bangkai di tengah-tengah nggak ada yang buang tuh. Ngapa sih ini? Udah bayar sama ya. Yang satu bilang, bau. Sahabat yang di kanan. Yang di kiri bilang, giniin karena ada lalat gitu. Tapi Nabi Isa bilang apa? Sungguh bagus giginya itu. Sungguh bagus giginya. Gigi anjing itu kan nganga gitu. Jadi yang dilihat sisi baiknya dari itu. Jika Bapak disalib, wah itu orang bininya lagi mau melahirkan kali. Atau mau ngantri gaji kali. Udah selesai. Habis Pak. Bersih kita, bersih dia juga. Kan aman. Jadi cari sisi lain yang bertentangan dengan yang kita assume gitu. Bahwa oh ini orang salah sama saya. Enggak. Wah mungkin dia lagi butuh gitu. Begitu Pak. Emang latihan Pak, sabar itu min asmil umur, karena sesuatu yang patut diutamakan. Latihan itu. Itu apa kalau bahasa Jawanya ngempet kan Pak ya, ngempet. Nah sekarang buang itu Pak, buang. Kan saya tadi sudah katakan tidak ada orang yang bisa menyimpan kejelekan manusia di dalam hatinya kecuali dia orang jelek. Orang baik itu bergaul sama orang baik, dia nggak tahu orang jelek Pak. Taunya orang baik. Jadi kalau Bapak kesini, itu yang main judi sana gimana? Nggak tahu kita. Sama orang jelek juga taunya orang jelek aja. Kalau kita tanya, Pak Rahmat gimana kabarnya? Pak Rahmat siapa? Jadi masing-masing udah diblok sama Allah. Gitu. Nah, jadi kita nggak perlu terpancing, nggak perlu. Tapi lihat sisi baik dari apa yang dia lakukan pada kita, sisi baiknya. Ada orang kita utang sama orang, kita menghindar terus, lama-lama ketemu di pasar, dimaki-maki kita kan, bayar lo utang lo, misalnya begitu gitu. Kita oh iya kan dia butuh dan gue yang ngutang. Ya, Pak, sabar Pak gitu aja. Jangan dimarahin lagi. Kira contohnya begitu ya. Gitu Pak Chandra. Jadi nah mengenai itu tadi ya, kemarin Ustadz Nurjono kan sudah bilang bahwa lisan udah diwakili jempol. Jadi memang tahan lisan, tahan jempol juga. Memang jempol ini. Nah ini bisa Bapak pakai kalau memang Bapak udah ngebet banget pegang handphone, langsung pegang tasbih, subhanallah, subhanallah. Sama kan Pak? Gitu. Jadi mengisi ketakwaan dengan itu, dengan zikir pada Allah. Bisa Pak? Oh, Pak Chandra senior kok. Alhamdulillah. Yang lainnya Pak? Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Kalau kita bisa menikah, kalau kita bertakwa, kita mendekati diri pada Allah, itu cara fisik bisa kita lakukan. Saya ngaji, saya sholat, saya berbuat baik, lihat bisa terukur Pak. Saya bisa berbisa. Tapi masalahnya berbuat baik pada berbuat pada sesama ini kan itu makhluk sosial Pak ya. Tidak usah jauh-jauh di rumah misalnya sambil makan pagi, wah itu begini, ini kan ini betul. Yang begini nih Pak yang kadang-kadang makanya Ustaz bilang orang dalam rumah orang dekat pun bisa jadi musuh. Nah ini memang benar Pak. Jadi artinya gimana cara kasih aja, gimana caranya baca tegur langsung supaya tidak jaga lisan kita, artinya hal-hal yang tidak penting sebenarnya tidak perlu kita ucapkan gitu ya. Jadi bagi saya Pak, saya mendekatkan diri Allah mungkin lebih mudah bagi saya lakukan. Tapi sesama makhluk sosial ini Pak, karena banyak aspek kan Pak, kita berbuat baik, apa ini, ada apa nih, ada tidak sebanyak macam itu Pak. Iya. Baik, yang tadi kepada istri ya juga kan memang Pak Anies alhamdulillah nih lagi menjalankan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ada kemungkaran di rumah itu istri ngomongin tetangga segala macam, kan kuping agak panas ya Pak ya, mencegahnya gimana gitu ya. Ya tentunya kita berpatokan juga kepada bahwa setiap laki-laki itu kullukum ra'in wal kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin di rumah tangga ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh sebab itu dia harus punya kemampuan dan potensial berdakwah kepada keluarganya, membetulkan anaknya. Jangan sampai kita dicap oleh Nabi sebagai orang yang dayus. Dayus itu orang yang tidak cemburu terhadap kemaksiatan atau kemungkaran yang dilakukan oleh keluarganya, oleh istri, oleh anak-anaknya, kita diamkan saja. Jadi senantiasa kita harus rajin, kita harus punya punya inisiatif untuk selalu mengkontrol keadaan keluarga itu. Nah, kepada setiap kita, setiap muslim itu diberi hak memang Pak untuk amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Cuman ada step-stepnya. Bagi Pak Anies barangkali sebagai ketua RT yang tadinya ketua RW Pak ya. Ada hadis Nabi nih Pak. Man ra'a minkum munkaran wa yughayyiru bi yadihi. Barang siapa yang lihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Jadi dalam kapasitas Bapak sebagai RT, ada warga yang kira-kira melanggar ya, berbuat mungkar gitu, dengan kapasitas Bapak biyadih, dengan tangan cegah. Wa ilam yastati wa bi lisanihi. Kalau nggak bisa cegah dengan kekuasaannya, nggak punya kekuasaan kita, maka cegah dengan lisan. Bilangin aja, kamu kan orang Islam, saya orang Islam, sama-samalah kita masuk surga, jangan berbuat begitulah gitu. Nggak bisa juga, fa'ilam yastati fabiqalbihi, maka diamkan dan bilang sama Allah, saya nggak setuju ya Allah dengan kekafiran ini, saya nggak setuju. Dia ada step-stepnya gitu. Dan tapi setiap orang Islam wajib Pak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, baik kepada keluarganya maupun kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau Bapak bersungguh-sungguh, mungkin Bapak juga bisa dalam posisi di meja ini untuk bilang bahwa kamu salah, sebagai mubalik gitu. Mudah-mudahan Pak Anies diberi kemampuan untuk itu. Amin. Saya kira cukup ya, udah jam. Kan di luar lanjutin lagi. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.